Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Atar Motakin dari 11 MIPA 1, absen 18. Puji dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan. Tidak lupa juga selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Kita diberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga saya bisa diberikan kesempatan untuk duduk di sini dalam keadaan sehat untuk berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Teman-teman yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini izinkan saya sampaikan sedikit ilmu tentang mengenai dari zina. Di zaman modern sekarang ini, jika kita melihat pergaulan anak-anak remaja sudah semakin jauh dari ajaran agama, banyak hal yang mengarahkan manusia kepada perbuatan zina, baik melalui tayangan televisi, HP, internet, dan majalah, dan hingga koran. Ada banyak tindakan zina seperti zina tangan, zina mata, zina telinga, dan yang lain-lain. Kesempatan ini saya izinkan saya menjelaskan tentang zina mata. Dosa zina mata adalah dosa terbesar di antara dosa kecil. Barang siapa yang tidak mampu mengendalikan matanya, maka dia tidak akan menyelamatkan anggota tubuhnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, jagalah mata kalian karena ia menaburkan benih nafsu syahwat ke dalam hati kalian dan itu cukup untuk menimbulkan bahaya. Nabi Yahya alaihissalam ditanya, apakah sumber zina? Jawabnya adalah pandangan yang berangan-angan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, pandangan mata ibarat panah beracun yang keluar dari busur panah iblis. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seorang yang meningkatkan zina mata karena takut kepada Allah berupa iman yang memberi. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, jagalah mata kalian karena ia menaburkan benih nafsu syahwat ke dalam hati kalian dan itu sudah cukup untuk menimbulkan bahaya. Nabi Yahya alaihissalam ditanya, apakah sumber zina? Jawabnya adalah pandangan mata yang berangan-angan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pandangan mata ibarat panah beracun yang keluar dari busur panah iblis. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seorang meninggalkan karena takut kepada Allah yang berupa iman yang memberikan kelezatan kepada hati. Beliau juga bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari umatku setelah kematianku selain wanita. Dalam hadis lainnya beliau bersabda, takutlah kalian pada fitnah dunia dan wanita. Fitnah pertama yang dialami oleh Bani Israel disebabkan oleh wanita. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Nabi bersabda, setiap anggota tubuh Bani Adam mempunyai bahagian ada zina. Kedua matanya berzina dengan penglihatannya, kedua tangannya berzina dengan rabaannya, kedua kakinya berzina dengan berjalanannya. Mulutnya berzina dengan ciumannya, hatinya berzina dengan angan-angannya, kemaluannya berzina dengan membenarkan angan-angan ke dalam perbuatan. Istri Rasulullah Ummu Salamah berkata, ketika Ibnu Ummi Maktum yang buta meminta izin bertemu dengan Rasulullah, aku Maimunah ada di situ. Rasulullah pun bersabda, tutuplah dengan hijab. Kami bertanya, bukanlah dia buta? Tidak melihat kami ya Rasulullah. Lalu kata beliau, memang dia tidak melihat kalian, tetapi kalian melihatnya. Ada sebagian orang menyayangi anak belia yang belum berjenggot karena syahwatnya, sesuatu yang sebenarnya lebih bahaya dan karena itu hukumnya haram. Seorang saleh berkata, di dalam umat ini akan ada 3 golongan manusia, yaitu orang yang suka berpegangan tangan dengan anak pria bela, orang yang suka memandang dengan syahwat, dan orang yang suka melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan anak pria bela. Maka ini semua adalah bahaya akibat pandangan dan pandangan mata. Semoga kita terhindar dari zina mata dan zina-zina yang lainnya. Dan mungkin sampai di sana saja pada pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.